Mungkin di antara kalian ada yang nanya, kenapa nubuat tentang masa depan di dalam Alkitab atau kitab Henokh tuh selalu disampaikan dalam bentuk perumpamaan, metafora, dan kiasan seperti teka-teki yang malah bikin kita bingung? Kenapa nggak disebutin secara terang-terangan? Untuk jawab pertanyaan ini agak rumit, karena yang namanya nubuat itu berarti mencakup penglihatan masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Sedangkan kita hidup di dunia yang dibatasi dengan ruang dan waktu, sehingga untuk memahami literatur seperti kitab Henokh, kitab Daniel, kitab Yesaya, Yehezkiel, Wahyu, yang berhubungan erat dengan nubuat yang nggak dibatasi oleh ruang dan waktu, itu jadi sulit untuk dimengerti. Simpelnya gini, Henokh ini hidup di generasi manusia yang ketujuh, tapi udah dikasih penglihatan dan pengetahuan tentang kehidupan masa depan. Abis itu Henokh berusaha menjelaskan dan menulis semua yang dia lihat di masa depan untuk orang-orang yang ada di generasinya, yang pengetahuan mereka itu saat itu masih sangat terbatas. Makanya kadang kalau kita baca kitab Henokh, kata-katanya emang bikin bingung. Terus kenapa Henokh tetap nulis semua itu dalam bentuk perumpamaan kalau emang susah untuk dimengerti sama orang-orang di zaman itu? Alasan yang pertama yaitu supaya cuma orang-orang yang berhikmat yang bisa mengerti setiap kata-kata nubuat yang disampaikan di dalam kitab ini. Jadi, untuk bisa memahami dan mecahin teka-teki perumpamaan itu nggak bisa dibaca sama sembarangan orang. Karena banyak kata-kata nubuat yang nggak bisa ditafsirkan secara harfiah. Simpelnya seperti Easter egg yang harus dicari tahu dan direnungkan setiap saat supaya kita bisa paham tentang makna tersembunyi dari pesan yang disampaikan. Sedangkan untuk orang-orang yang nggak berhikmat dan orang-orang bebal itu nggak akan bisa ngerti tentang makna perumpamaan ini. Karena mereka cenderung ngertiin tulisan-tulisan kitab ini secara literal atau harfiah berdasarkan logika dan pemikiran mereka sendiri. Seperti yang tertulis di Matius 13 ayat 10-16. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang juga ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar.